Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke kampung kami, Desa Lampulau, Kenanggo Adim Salam yang dimuliakan Allah. Juga ditimpa muslimah besar. Jadi perkenalkan, nama saya Bundia. Saya salah satu korban selamat tetap kali nampaknya makan orang termasuk nyawa termasuk jiran-jiran kami. Jadi selamat. Jadi selama ini sudah berlaku hampir 14 tahun ya. Nah, ini adik-adik saya ini baru datang pada makan ini. Selalu ada rencana anak saya, tapi Allah belum mewajarkan. Akhirnya Allah jumpakan dengan saya. Nama saya Bundia, umur masih 55. Sekarang sudah 69 nih. Allah sudah kasih umur saya. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Jadi saya ini, kampung kami ini namanya di Lampulau, dekat sana ada Malay. Ada kira-kira 1 kilo tak? Di sini kan kampung kami sangat seru dulu ni. Ada satu lorong nomor 3 namanya, situ pun ada orang 1,500 kita 200. Dengan tiba-tiba sekejap Allah ratakan dengan tanah. Jadi saya dulu pekerjaan saya ibu tunggal, punya anak 4. Saya jualan sarapan pagi karena kampung ini kan ada tidak ada kalau orang Malaysia bilang jadi ya, bilang pelabuhan tempat singgah nelayan. Jadi kalau nelayan turun di situ bongkar ikan. Jadi maju berniaga sarapan pagi karena kejadian ini tak pagi dah. Hari Sabtu kan Natal, tapi Natal saja tak berapa karena kami sini Muslim semua, cuma anggota hanya sedikit saja. Jadi hari Minggu itu pagi-pagi kita kan tak tahu bahwa ada musibah besar, tak ada bahwa ada bala besar. Saya tiap hari pagi-pagi sudah jam 3 malam sudah bangun, sudah masak kolak, sudah masak nasi, maka saya panasnya buat kolak. Kalau ustaz panggil saya buat kolak juga. Jadi dah masak nasi, dah masak kolak, dan kita bawa ke tempat jualan. Jam 6 subuh, bawa ke tempat singgah di Jati. Karena Jati kami dulu nak masuk Kuala dulu, baru jumpa Jati. Jadi saya jualan bukan di sini, di pinggir sungai. Kalau nelayan, makan sarapan tadi baru bongkar muat ikan. Jadi hari Minggu itu, saya sudah laku jualan kira-kira jam 8 kurang 15 tu. Jam 7.45 menit. Sudah ada yang beli saya punya jualan 85.000 wang Indonesia, bukan wang Malaysia. Wang Malaysia ada banyak ya. Jadi ada anak muda dia bilang sama saya hari ini dah makan nasi, wak boleh saya bilang, saya kira ulah nasi nak. Rupanya baru 2 sendok dia makan nasi, Allah hantarkan gempa bumi dulu. Ini gempa dulu deh. Itu jam 8.15 gempanya pertama pelan-pelan. Gempa kata orang ni kan. Tapi gempanya lain. Karena dah selalu ada gempa. Dari saya kecil sampai saya tua macam gempa. Pertama pelan-pelan. Akhirnya gegar-gegar. Saya bilang, hari ini gempanya kok lain. Kok tanahnya nampak bergoyang. Nampak bergoyang ni. Dia bergoyang. Akhirnya gegar-gegar terus sampai dia akan berjalan. Jadi tak bisa lagi. Saya pun saya pegang anak muda tu di bahu dia. Saya pun duduk dalam keranjang ikan. Tempat ikan sedang roboh, orang-orang terduduk semua. Termasuk makcik duduk dalam bakul ikan. Ikan di bawah pantat, saya duduk kat sini. Tak bisa bangun lagi nak. Kadang-kadang membangun, orang tak bisa lagi berdiri. Itulah saya nangis. Kenapa nangis? Saya fikir hari itulah kiamat. Karena kan tanahnya berbunyi. Ya Allah ya Tuhanku, macam bilang, kenapa gempa bisa begini ya Allah? Kalau pecah tanah masuklah kami ke dalam tanah semua macam itu kan? Depannya juga saya dengar ada azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang azan tu ramai tu, beratus orang tu, orang lelaki semua. Yang perempuan cuma berapa orang kan? Karena saya jualan 5 orang. Ya Allah ya Tuhanku, yang azan ada, yang baca Al-Quran ada, zikir ada. Gempanya tak berhenti apa. Apakah ya Allah hari ini kiamat? Saya minta ya Allah, kalau bukan kiamat, apa doa saya baca hari ini?
Rupanya nak adik-adikku kayak ada bisikan lah mati tu saya. Kamu baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ada doanya di dalam. Itulah makcik baca Al-Fatihah. Saya baca di mana? Saya baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Ya kana abudu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu aku menyembah ya Allah. Saya minta. Kepadamu saya minta tolong berhentikan gempa. Saya minta. Saya nangis deh. Baca lagi. Saya baca iya akan serta berhenti gempa. Saya baca amin kabulkan doaku ya Allah. Nangis saya nangis. Iya nangis. Sampai lepas tsunami, orang tanya sama orang. Wah, kalau ada selamat, kenapa hari gempa besar-besar kali baca Al-Fatihah? Sudah tu, kira-kira lebih kurang 15 kali baca Al-Fatihah, Allah berhentikan gempa. Sudah berhenti gempa, makcik pulang. Kenapa pulang? Di sana pada roboh semua. Saya pikir rumah saya sudah hancur. Rupanya waktu saya pulang, rumah saya itu di depan kapal ini. Berhadapan dengan kapal yang punya rumah ini. Waktu itu kapal belum tahu tu, karena ayah belum datang. Saya pulang, tuan punya rumah ini dengan anak saya, kita semua duduk di jalan. Karena waktu itu keluar kan. Waktu saya pulang masih duduk jalan. Sama Ibu Abbasya punya rumah ini, namanya Ibu Abbasya. Dia seorang cikgu. Suaminya Pak Haji Misbah, kepala Pertamina. Kalau ada ini dia, kepala Petronas ya. Tapi waktu itu suaminya tak di sini, di Medan. Istrinya dengan anaknya ada, duduklah di jalan dengan anak saya, dengan cucu saya dan tetangga juga. Jadi tanya sama saya, wah, sudah pulang ya, bagaimana kolaknya? Macam dah beres kolaknya, sudah berhamburan, nangis saya. Masuk ke rumah, lihat alhamdulillah rumah Wawak tak apa-apa. Saya fikir rumah sudah hancur. Keluar lagi lah, duduklah sama-sama di jalan. Rupanya itulah saya duduk, datang anak saya ke sini minum sah. Rupanya bunyilah bom 2 kali, tahu bom? Aceh itu kan perang saudara berkepanjangan. Tiap hari bunyi bom, tiap hari bunyi senjata. Tiap hari ada tu. Biar malam, biar siang ada selalu. Biasa kita di sana ada main, siapa yang membunuh tak tahu. Sana sudah ada yang meninggal, siapa yang tembak tak tahu. Itulah tiap hari. Sebab itu, tak berbunyi besar kali saya, Mamang kata tetangga saya, orang tentara sih perang saja. Kalau habis gempa besar perang. Pakcik jawab, inilah kerjanya tiap hari. Lalu sepi, senyap, tidak berkotak lagi. Saya bilang sama yang punya rumah ni, Agnes, kenapa senyapnya lain, ada apa di kita? Kata dia, wah tak tahu kita apa. Sudah saya takut. Karena sunyinya lain, ada perasaan lain. Saya tak mau jual lagi lah, ambil jualan di jeti, bawa pulang, bagi-bagi. Bukan duit saja. Masih dekat saja semua. Jualan saya masih banyak. Maulah satu dandang, masih banyak ikan-ikan, becek, mau sayur-sayur. Begitu saya ke sana lagi ambil barang, tapi di sana ada kakek di sana mana. Kek, ambil ke sungai, kek saya di sini kita pulang saja. Jadi kita kek ke sungai, depannya pulang sama bot masuk orang. Bot di depan, air di belakang. Nah, jadi saya lagi duduk-duduk, saya dengar orang manggil. Dia laut, bahasa Aceh. Air laut naik, katanya rame-rame air laut naik. Saya bangun dari saya melihat. Masya Allah, mati saya hari ini. Saya bilang, jatuh dari tangan saya. Kenapa nak? Airnya 2 gelombang besar. Di depan mata kita, begitu dia besar, mana ada pikir hidup, pasti pikir mati. Gelombang pertama adalah sungai dan darat, kita belum boleh berjalan. Di belakangnya pun ini bergulung. Kayak naga deh. Bumi basah-basah hitam, minyak dihantar rumah datang di situ lah mati terkejut. Masya Allah, mati saya. Orang pada lari semua, saya tak tahu lari. Diam saja. Saya tak tahu lari lagi. Memang saya fikir mati, maka saya tak lari lagi. Jadi orang panggil saya, wah lari. Saya diam aja. Dalam hati saya pasti meninggal. Juga saya minta, ya Allah, ya Tuhan, meninggal. Saya tidak sanggup lari. Berenang pun tidak bisa. Pasti hari ini aja saya. Kalau memang hari ini aja saya minta dalam kalimahmu, ya Allah. Saya minta di tangan. Saya tolak jaga, pasrah saya. Sudah pasrah, pasti hari ini aja. Saya berpikir dengan air mata saya berlinang. Saya berpikir, la ilaha illallah. Saya berpikir, hanya mati kesadar lalu tak ada yang bisik, ada yang panggil. Ini bukan salah. Kamu jangan lupa diri terus. Kamu lari pulang naik ke lantai 2, Ibu Abbasya. Padahal di sana nak banyak tingkat 2, dia kata gede-gede. Supaya orang-orang punya gede, ada tingkat 2 juga. Tetapi Allah tunjukkan. Kamu dah pulang, naik lantai 2. Saya dibanyak peduli. Dibanyak jatuh saya. Depannya jatuh saya di bawah di bawah. Nanti saya. Terus saya balik. Insya Allah orang tu pernah lari. Kenapa saya tak lari, ya Allah? Bangsa banyak orang lari. Saya di depan. Dia layan. Dan kayak orang. Apa? Orang tidak lari.
lorong ini saya tak ada lagi kain sarung, dah jatuh. Saya selap dah jatuh, tinggal baju segini. Begitu salah air laut naik, saya panggil yang punya rumah. Abah Sia ni kelantai 2, Abah Sia sana naik bas, saya panggil kan. Jadi yang dengar cerita macam-macam orang kelantai 2 ni. Jadi orang sedang tawar anda tak ada lagi selap, tak ada sarung, kita sudah tidak. Masuk ke lorong ni, saya bilang Abah Sia ni kelantai 2 tu naik. Yang dengar cerita saya, panggilan saya adalah kelantai 2 ni. Anak saya tetangga yang sudah mana ada naik, saya juga masuk naik. Saya mau naik, saya langkah, pam, ditangkap bersetinggang. Ya Allah. Masih ditangkap naik ke atas. Saya lihat tuan punya rumah di depan kamarnya. Dalam hati macam dia pasti diambil barang. Jangan ambil barang lagi. Saya bilang, sudah naik, kita cepat ke atas. Sudah naik ke lantai 2 sama-sama. Dia pun nak ambil barang lagi, masuklah ke lantai 2. Sampai lantai 2 nak kumpul lah kami 30 orang. Rupanya waktu itu saya karena penat dari bersandar sekejap, rupanya masuklah ayamnya kayak ular. Yang masuk lagi sekejap berpusing, sebentar sudah separuh leher di atas. Di situlah ibu abah saya ni panggil saya, wah katanya, ayamnya sudah penuh wah. Di situ banyak tempat-tempat tidur kan, jadi ada buang di dalam. Bagaimana wak kita mungkin hari ini dia jumpa kita wak, dia panggil saya. Apa saya wak, dia bilang, saya bilang apa wak baik, kita minta maaf. Allah berkehendak lain. Wah, masuk kapal di dalam. Waktu masuk kapal benturannya sangat besar. Kami pikir rumahnya sudah dihantam air. Kami tak tahu kapalnya. Rupanya ada atas bumbu. Ada yang bekerja kita naik keluar dari buka saya. Dipanggillah anak saya. Mahdani keluar. Wah, keluar pun sudah datang, kata dia. Nanti keluar kita ada bantuan tu di atas. Keluarlah. Lihat, apa sudah kapal bantuan terdapat jemput kami. Rupanya anak saya duluan manjat, ditarik langkah satu persatu ke atas sampai ke atas kapal. Rupanya kapalnya kosong. Aku bilang sama abah saya, kapalnya kok dah ada orang mana mesinnya, pengemudinya kok dah ada. Saya bilang, ini kapal kok goyang-goyang. Saya bilang kan, abah bilang, sama kawak jangan ada aman dan kapalnya kok tak lalu lagi. Kalau kapal bantuan tak lalu, apa-apa newak kapal dah sangkut. Dia kan, saya dikira nangis, baru sekejap duduk. Rupanya tentang gelombang lagi. Tapi yang apa gelombangnya datang lagi ke mana? Saya bilang nanti kapalnya diangkat ni. Saya bilang kan. Ibu abah saya nak alim punya. Orang kaya alim dipanggil tetangga saya namanya Mujizul Rijal Azan katanya tu azan. Itulah dia ada azan. Mobil azan Allahu Akbar, Allahu Akbar, gelombangnya terus pecah balik laut. Tak jadi naik. Jadi saya bilang alhamdulillah ya Allah, aku masih nampak benar kami Bandung. Duduklah kami sambil menangis, saya bertuju atas kapal. Rupanya dalam kapal ini dulu ada anak kecil kami bawa yang pernah ada cucu saya yang kecil, ada yang sakit, kehausan, kelaparan, tak ada apa-apa. Di jam 2 ni kayak gitu panas tak? Tapi ayah bersam-bersam di luar ni. Orang di pondok kelam tahu ni melakukan apa? Di dalam gelombang. Rupanya ada makan, tidak minum, haus, makan. Di mana kita ambil makan ni? Ada makan. Rupanya ada mujizat. Allah kirim satu kadang kapal udah. Jadi punya kapal kami tarik. Dia ada kapal udah kami tarik buat kadang dengan apa di bulan kapal sudah ada. Rupanya ni kapalnya lagi di repair. Belum pernah ke laut. Kapalnya dekat di sana adalah 1,5 kilo dari sini. Kalau belum arus kapalnya ke arah sana dulu berpusing. Berlawan arus kapal betul. Dan rupanya di atas samping kapal sini ada satu jembatan. Kami pikir dalam itu air, rupanya bukan. Yang ada baju tukang, parang, tampak, dawan, penokok. Mana kapalnya yang sampai ke mulut tukang. Jadi jangan lupa datang, ada bahan tukang dalam tu. Ambillah parang, bolehlah kelapa, bagi-bagilah dia masuk macam dalam tanpa. Selepas dalam tanpa macam dia nak kampung sudah habis semua. Pertama saya lihat ke Ulele sana, ke Sabang. Mulai ke Sabang kan ada Ulele tu pelabuhan. Jadi di besar tu bisa kapal feri kan, kalau di jadi kecil tempat tengah nelayan. Saya lihat yang ada kapal cepat antara Sabang dan macam dia masih raya tu, masih raya Batu Rahmah sudah menjulang. Dah habis kampung nak, dah ada rumah lagi sana satu, di sana satu. Di atas atap sana orang nangis, atas sana orang ngaji, atas sana ada azan. Itulah macam tanya, ya Allah ya Tuhanku, kenapa kampung kami jadi laut semua? Orang yang tadi timbul di dalam kemana sudah kau bawa ya Allah? Saya tanya kan. Rupanya kami nak satu desa ini
6.000 tinggal 1.500. Ya. Terlebih merdu. 4.500 sudah hilang. Tapi alhamdulillah sekarang sudah ramai lagi. Karena kan yang tinggal juga ada juga macam janda yang sudah besar dan punya anak tua. Jadi alhamdulillah sudah ramai lagi. Dan itu makin lama makin malam. Itu air hujan. Jam 3 sudah hujan, jam 4, jam 5, jam 6 kami turun. Saya turun. Waktu surut tolak laut. Laju sama kayak ditarik, ditolak, ditarik. Ya. Lagi. Itulah main di bawah. Orang-orang buat tangan melampau hilang. Dah lagi orang buat ke sana lagi ke laut. Banyak di bawah ke laut kami ni semua. Tapi banyak juga tolak ke darat sana ke ujung. Tapi kalau di sini satu-satu kita bersarang. Itu tak ada lagi pakaian. Sudah terlepas semua. Ada yang putus leher, ada yang putus ada tusuk kayu semua. Karena kan yang buat rumah kan. Wah, rumah pusing nama air kena lah. Sudah tu kami turun, makin lama makin malam. Turun cari bantuan ke sana. Tak ada bantuan, tak kita harus turun sendiri. Waktu turun paling payah, waktu naik paling susah. Inilah kisah saya ni. Kami ni dari Syarifah ini, dan sama-sama kami ini semua ada sejarahnya. Kami itu adalah kota amal, masih bukan kami semua. Kota amal, masjid. Ini salah satu korban sama atas pokok kelapa. La ilaha illallah. Atas pokok kelapa, satu batang kelapa, satu daun tu, 2 orang paut. Oh, 10 orang. Banyak, tapi pegang kelapa. La ilaha. Waktu dibawa habis. Dari pagi sampai jam 3 petang. La ilaha. Kalau ini anaknya hilang di tangan, suaminya satu sama anak, satu seorang, satu perempuan. Dia pun hilang di tangan, tapi dia selamat dan suami sendiri dia selamat banyak sama saudaranya. Kalau ini 1 bulan melahirkan. Allah. Dia operasi pula, babynya sudah bersangkut dengan orang dan babynya. La. Inilah ada keajaiban yang kami yang sama-sama Nabi ini kan. Dan itu lagi ada satu lagi. Itu adik saya Mariana namanya. Dia selamat ke laut. Waktu saya cari balik dalam sampah-sampah yang dibawa ke laut. Ada sejarahnya masing-masing. Bagaimana sejarahnya, inilah pengalaman kami. Mudah-mudahan ada intibar bagi saya sendiri. Bukan ada adik saya datang dari jauh. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Amin. Kalau tak jumpa ni, jumpanya surganya Allah. Amin ya Allah. Jadi terima kasih banyak sudah cerita kami. Tapi kalau nak cerita dia, mudahlah beliau kalau ada waktu. Kalau tak ada waktu, sudah sedikit saja. Kemudian kita jumpa lagi ya. Saya minta terima kasih sekali lagi sama anak-anak daripada Malaysia. Dulu kami 2 tahun kami dikasih apa? Dikasih beras, kalden semua dari pemerintah kami. Tapi kalau rumah kami khususnya NGO nak. Termasuk dari anak daripada Malaysia sudah menyumbangkan sifat dekat sama kami. Dan bukan Allah membalasnya. Kita tidak bisa membalasnya. Amin ya Rabbal Alamin. Sejahat selama kita hidup sehat selalu. Amin. Pada perjalanan dunia dapat anak yang sedang. Amin. Ya. Allah pandang kami mulia. Amin. Dapat anak kita yang soleh ya Allah. Apa yang dosa-dosa kita ya Allah. Amin. Orang tua kita yang sengaja tidak sengaja. Dan kita kembali kita anak. Waalaikumsalam. Jadi kami ini ada juga